Ya, halo, apa kabar pemirsa? Senang kembali menjumpai Anda dalam Special Report, program yang membahas secara mendalam berbagai isu di tengah masyarakat bersama saya, Irwan Marwan. Pemirsa, tindakan Polda Lampung yang menutup aktivitas tambang Bukit Campang Raya, Sukabumi, Bandar Lampung dan larangan aktivitas penambangan di Bukit Campang Raya oleh Gubernur Lampung, Arinal Junaidi, sepertinya dianggap angin lalu oleh pelaku para penambang liar. Pemirsa, berikut spesial report tentang tambang liar Bukit Campang Raya kembali beroperasi. Ya pemirsa, penambangan liar Bukit Campang Raya, Sukabumi, Bandar Lampung yang sudah ditutup oleh Polda Lampung kembali beroperasi. Bahkan aktivitas penambangan tanah yang sudah dipasang polis lain oleh Polda Lampung berlangsung hingga malam hari. Setelah ditutup oleh Polda Lampung, aktivitas pertambangan Bukit Campang Raya, Sukabumi, Bandar Lampung sempat terhenti. Tindakan Polda Lampung ini juga diperkuat oleh pernyataan Gubernur Lampung, Arinal Junaidi, yang meminta semua aktivitas tambang Bukit Campang Raya dihentikan. Mengingat aktivitas pembangunan Bukit Campang Raya, Sukabumi, Bandar Lampung tidak hanya merusak alam, tapi juga sudah membuat masyarakat sekitar bukit jadi resah terhadap bencana yang mengancam mereka. Namun sayang, hanya dalam hitungan minggu, aktivitas tambang liar Bukit Campang Raya kembali beroperasi seperti sedia kala. Para pengelola dan penambang seolah tidak peduli dengan larangan. Sejumlah alat berat dan mobil dump truck pengangkut tanah hasil penambangan terus beroperasi. Tindakan para pengelola dan penambangan liar ini membuat masyarakat jadi bertanya-tanya, apakah hukum di Lampung ini sudah tidak dianggap lagi? Atau memang ada yang membackingi sehingga pelaku menambangan bebas beraktivitas meski lokasi tambang sudah disegel kepolisian. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya baik pemirsa, kita akan membahas lebih dalam topik tambang liar Bukit Campang Raya kembali beroperasi dengan dua narasumber yang telah hadir bersama saya pagi hari ini. Ini kedua direktur, yang pertama Direktur Walhi Lampung, Bung Irfan Trimusri, dan yang kedua Direktur LBH Bandar Lampung, Chandra Mulyawan. Selamat pagi. Selamat pagi. Bung Chandra, Bung Irfan. Siap. Ini dua direktur jarang-jarang buat saya bisa hadir bareng. Dan alhamdulillah pagi ini saya bisa menghadir kedua-duanya. Terima kasih, ini kehormatan sekali. Baik, saya mungkin ke Bung Irfan dulu. Bung Irfan, sesuai tema, tambang liar Campang Raya kembali beroperasi. Saya dengar Anda kemarin sempat melakukan investigasi. Seperti apa sih kondisi sebenarnya? Apakah informasi yang disampaikan oleh masyarakat ini ternyata memang benar atau seperti apa? Ya, kita melihat dari gugusan Bukit Campang Raya kan ada sekitar 4 lokasi yang melakukan penyegelan oleh Polda Lampung. Nah, dari keempat lokasi tersebut ada satu lokasi yang masih melakukan aktivitas, bahkan kita lihat intensitasnya cukup masif ya, karena ada beberapa alat berat lokasi, terus ada beberapa kendaraan pengangkut juga, ada truk juga, dan ini menurut kita ini sebuah penghinaan terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Ini sebuah penghinaan terhadap negara. Yang mana seharusnya kan ketika sudah disegel, maka dihentikan terlebih dahulu aktivitasnya. Hormati proses hukum yang sedang berjalan gitu. Sampai ada keputusan kemudian. Sampai ada keputusan kemudian. Tetapi ini tidak. Aktivitas di lokasi, aktivitas di lapangan tetap terus berjalan. Oke. Apakah itu termasuk juga yang disegel dari wilayah yang sekarang beraktivitas? Iya, termasuk yang disegel. Oke, arti dari 4 titik termasuk itu yang juga disegel. Termasuk itu juga yang disegel. Nah, kalau kita lihat dari apakah mereka beraktivitas ini seperti semula, artinya menggunakan angkutan umum yang menggunakan truk besar untuk pengangkutan? Iya, aktivitasnya sama seperti semula, tetap menggunakan alat berat, tetap menggunakan truk gitu, tanpa ada rasa ketakutan dan pada rasa khawatir itu, padahal proses hukum sedang berjalan di lokasi itu. Oke, kemudian kalau kita boleh berandai-andai, kalau seandainya apakah Anda melihat ada orang yang memang di balik ini sehingga mereka begitu berani? Karena ini polis lain yang artinya sudah dilarang, ada batas yang mereka bongkar dan kemudian beraktivitas. Saya kira kalau hanya sebatas warga negara biasa, tentu ada rasa khawatir atau rasa ketakutan ya. Justru dengan beraktivitasnya kembali di tengah proses hukum yang sedang berjalan ini menuai tanda tanya juga di kita. Ada apa ini? Apakah ada pihak-pihak yang melakukan pembackupan atau ya, ada pihak-pihak yang membackingi kegiatan ini sehingga mereka dengan sangat berani, dengan sangat terbuka kembali melakukan aktivitas? Oke, Bung Chandra,
hal-hal seperti ini sering atau memang ini baru kali pertama terjadi mungkin sebagai pengamat hukum di Bandar Lampung? Ya, kalau lihat tadi ngomongin masalah penambangan liar ya Bang, judulnya sangat menarik. Yang kemudian sebenarnya kasus Campang ini kan yang hari ini ramai, yang kemudian tadi sampai update terakhirnya dari Direktur Walhi itu sudah di polis lain sebenarnya. Faktanya masih banyak aktivitas, masih berjalan aktivitas di sana, bahkan kayak nggak tidak terjadi seperti apa-apa gitu. Apa-apa. Normal aja. Nah, ini sebenarnya kan preseden sebenarnya, karena di beberapa titik juga misalnya di bagian kota Bandar Lampung juga hal serupa terjadi dan ini pengulangan bahkan kalau kita lihat ini lebih jauh lagi, ini dia mengangkangi hukum nih. Ini sudah sejauh itu. Artinya sudah Walhi telah melaporkan, ya kan? Terus kemudian Polda Lampung juga sudah melakukan penutupan dengan memberikan garis polisi lain. Ternyata sudah ada perintah gubernur. Sudah ada perintah juga, ya kan? Karena memang sudah divalidasi juga. Ternyata itu kegiatan penambangan itu udah nggak ada legalitasnya. Ya, betul. Ya artinya udah terang benderang ini ilegal. Nah kemudian ini juga sudah ditutup oleh Polda Lampung. Artinya ini saya melihat ini pembangkangan, dan justru di sini yang kita perlukan adalah sikap tegas Polda. Karena karena dia sudah proses pro justisia ya. Dia sudah melakukan proses pro justisia, artinya ya di sini dorongannya adalah Polda harus tegas. Karena itu produk dia yang nutup. Dan harus ada tindakan. Baik, Bung Irfan, sejauh mana sih kemarin kan sudah ada laporan ke Polda, kemudian itu berproses dan katakanlah proses akhirnya adalah menyegel atau memasang polis lain. Kelanjutan belum ada setelah itu? Ya, sampai dengan saat ini kalau menurut Polda aktivitas penutupan itu dilakukan berdasarkan laporan kita ya, sampai dengan hari ini kita juga belum pernah menerima surat panggilan untuk dimintai keterangan atau untuk klarifikasi atau untuk pemeriksaan lainnya gitu. Nah, kita melihat juga apakah proses ini masih mengambang atau seperti apa gitu. Artinya mungkin Anda merasa ini seolah-olah tidak ada proses yang kelanjutan atau seperti apa? Apakah hanya sebatas disegel lalu dibiarkan begitu saja gitu. Dan kita berharap sih tidak sampai ke situ. Memang harus ada upaya-upaya hukum yang dilakukan dalam rangka memberikan efek jerah terhadap aktivitas-aktivitas tambang yang ilegal di Kota Bandar Lampung. Atau mungkin bisa misalnya kepolisian menghentikan penyelidikan ini sehingga para penambang udah bisa melakukan itu kembali. Apa alasan kepolisian menghentikan penyelidikan atau penyidikan itu? Karena sangat jelas dari luas Kota Bandar Lampung sampai dengan saat ini hanya tersisa satu izin tambang yang masih berlaku. Oke. Hanya tersisa satu izin tambang yang masih berlaku, dan itu ada di wilayah Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung. Berarti sisanya semua aktivitas tambang batuan di Kota Bandar Lampung ini semuanya ilegal. Nah, yang namanya ilegal ya tentu tindak pidana dong. Artinya jadi harus dilakukan penegakan hukum. Sangat jelas di Undang-Undang 3 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Minerba itu ya, setiap aktivitas pertambangan tanpa izin itu tindak pidana dan bisa dikenai pidana penjara serta pidana denda sampai dengan 100 miliar paling banyak. Oke, baik Bung Irfan, Bung Tanda, tahan dulu, kita mau jeda dulu saja, kita masih menarik soal ini. Pemirsa akan memasukkan kembali setelah yang satu ini. Baik, terima kasih pemirsa, kita lanjutkan kembali dialog kita tentang aktivitas tambang liar di Bukit Campang Raya, Sukabumi, Bandar Lampung. Saya mungkin ke Bung Chandra. Bung Chandra, tadi kita tahu bahwa Bung Irfan sampaikan bahwa ini sudah jelas melanggar hukum. Nah, kita agak bingung nih, apakah melanggar hukum ini kepolisian bisa bertindak dengan melakukan sesuatu terhadap para pelaku penambangan ini, atau kepolisian masih juga harus menunggu? Karena kalau kita lihat tadi belum juga ada kepastian soal tindak lanjut laporan Walhi ini, statusnya seperti apa. Benar, ini menarik Bang Irwan. Karena gini, statement polisi menutup yang kemudian kalau dilihat dari kacamata hukumnya, kalau tadi Bung Irfan sebutkan Undang-Undang 3 2020, tegas di 158 pidananya tuh. Karena diatur di pasal 35-nya larangannya. Nah, di 158 itu ancaman hukuman pidana itu, Bang. Karena jelas ini tanpa izin.
Dan sudah diverifikasi juga, gubernur sudah menyatakan bahwa itu nggak ada izin. Tidak ada izin ya. Ya kan? Nah, artinya kan ini, dengan penyegelan itu, yang pertama yang harus ditegaskan, dan itu diketahui masyarakat publik adalah statusnya apa. Status dari gakumnya, penegakan hukumnya. Statusnya apakah masih penyelidikan atau penyidikan. Nah, ini juga kan sumir. Tapi faktanya, masyarakat di daerah sekitar itu kan memahami bahwa ini sudah ditutup, sudah disegel. Betul. Artinya dia sudah masuk proses penegakan hukum. Tapi sampai hari ini itu yang penting juga diketahui oleh masyarakat sipil, termasuk warga yang berkepentingan di situ yang terdampak. Apakah penegakan hukum ini memang penegakan hukum yang seperti di pikiran masyarakat? Ini bakal ada proses hukum, yang melakukan tambang-tambang ilegal akan diproses, kegiatan itu akan diproses, atau ini hanya pasang polis line, penegakannya statusnya nggak jelas. Karena kalau tadi dibilang sama Bung Irfan, kalau itu dasarnya laporan dari Walhi belum pernah dimintain keterangan Sampai saat ini. sampai saat ini. Artinya kan ini prosesnya apa? Nah, maka yang kita dukung itu adalah, satu sisi kita mengapresiasi Polda menutup, tapi pada saat yang sama kita juga mendesak Polda statusnya dijelaskan. Ini apa? Penyelidikan. Kalau dia masuk ini ke dalam tahap penyelidikan, kan berarti ini di dugaan pidananya sudah ada. Ya, dan Walhi mestinya ikut diperiksa. Harusnya begitu. Jadi ini ditegasin dulu. Jangan seperti ini. Jangan seperti ini. Akhirnya kan di ruang publik, di masyarakat juga jadinya apa ini? Kan nggak tahu juga, nggak jelas juga. Kalau dia masuk pro justisia, prosesnya di tahapan apa? Kalau dia penyelidikan, ya udah kita tunggu. Orang ini terang benderang kok. Ya kan? Tinggal dipanggil aja si pemberi izin provinsi, dinas terkait panggil. Ada nggak izinnya? Nggak ada, ya udah penuh unsur pasalnya, melakukan kegiatan tambang tanpa izin, pidana udah. Nah, ini yang semacam ini yang kita harapin. Maka dorongan LBH adalah ini harus ditindak tegas. Di beberapa kali kesempatan kita sampaikan, ini ditegaskan, penegasan terhadap itu juga terhadap proses penegakan hukumnya. Jadi kalau mau diuji soal bagaimana penegakan hukum lingkungan di provinsi ini, salah satunya di yang terjadi di Campang Raya, ya tinggal diuji di situ aja. Jadi polisi jelas, jadi masyarakat semuanya terang dan terukur. Oke. Kalau melihat dari kondisi yang ada nih Bung Irfan, artinya begini, masyarakat ini kan sangat simpel sih ya, terutama masyarakat sekitar yang merasakan terdampak. Karena di situ ada perumahan yang memang merasakan dampak itu, apalagi ketika musim hujan turun gitu. Dan bahkan kalau di saat tidak musim hujan juga debu bertebar, dan Bung Irfan udah pernah ke lokasi jadi tahu benar kondisinya. Nah, mungkin tidak ke mereka ini melakukan tindakan ini karena ada orang dalam tanda kutip yang membacking atau seperti apa, sehingga mereka dengan leluasa, dengan tenangnya beraktivitas, bahkan mungkin sampai malam melakukan aktivitas itu. Ya, itu ada dua kemungkinan, Bang Irwan. Kalau orang yang sudah berani mengangkangi proses hukum, tetap melakukan aktivitas tindakan di tengah proses hukum yang sedang berjalan. Pertama, orang tuh mempunyai kehebatan yang luar biasa. Ya. Atau kedua, ada yang melindungi di balik itu. Ya seperti kata pepatah, ada udang di balik batu gitu kan. Betul. Tetapi apapun itu gitu kan, kita masih terus berharap kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini Polda Lampung, ya harus secara transparan, proporsional dan profesional dalam melakukan aktivitas-aktivitas penegakan hukum. Karena ini bukan kali pertama ada aktivitas tambang ilegal di Kota Bandar Lampung gitu kan, dan bukan hanya di situ saja, tapi cukup banyak tambang-tambang ilegal di Kota Bandar Lampung. Ya kalau hari ini Polri berani melakukan penyegelan, ya harus berani juga gitu. Sampai dengan proses-proses peradilannya, karena ini sangat jelas kita berbicara apa yang dilanggar, ini ada yang dilanggar, kita berbicara objeknya juga ada di Kelurahan Campang Raya itu kan, juga ada. Ya kita berbicara subjek hukumnya, ya ini sangat jelas juga siapa penanggung jawab kegiatan, siapa pemilik tanah. Tinggal mau atau tidak mau, serius atau tidak serius. Ya, artinya tinggal komitmen dari kepolisian. Ya. Nah, kan kalau dari pernyataan gubernur itu hanya tinggal 4 yang ada izin tambang. Nah, sementara Bung Irfan tadi sebutkan hanya tinggal 1 sebenarnya Lampung ini. Ya. Nah, sebenarnya seperti apa? Yang 3 ini tidak aktif lagi atau sudah tidak berlaku lagi, dan di daerah operasi ini daerah mana? Sebelumnya memang masih ada 3 izin pertambangan di Kota Bandar Lampung. Kemudian seiring berjalannya waktu, karena IUP itu juga mempunyai
jangka waktu ya. Ada yang berakhir di bulan Desember 2020, ada yang berakhir di bulan Januari 2021, sehingga tinggal sisa 1 IUP lagi. Nah, kemudian juga terkait dengan statement gubernur yang meminta OPD terkait untuk melakukan proses-proses pemberian sanksi ya, juga ya sampai dengan hari ini belum ada tindakan konkret juga untuk hal ini gitu. Baru sebatas statement dari gubernur, dan sedangkan eksekusi di bawah belum ada oleh dinas-dinas, terutama dinas SDM ini ya, belum ada pemberian sanksi juga terhadap aktivitas tambang ilegal di Kota Bandar Lampung. Nah, kemudian sikap Pemkot Bandar Lampung juga yang sangat tidak memiliki kepedulian terhadap kasus ini. Oke, baik. Pemirsa, tentu kita juga mau tahu sejauh mana sih keseriusan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dalam menertibkan tambang-tambang liar di Bandar Lampung, terutama khususnya yang daerah yang sudah disegel. Nantikan jawabannya setelah yang satu ini. Ya, baik pemirsa, kita lanjutkan kembali dialog kita dengan dua narasumber kita, Direktur Walhi dan Direktur LBH Bandar Lampung. Saya mungkin ke Bung Chandra dulu. Bung Chandra, kalau melihat dari kronologis apa yang disampaikan atau kita dialogkan hari ini, ada penyegelan tapi belum ada pemeriksaan. Terus kemudian ada statement kepala daerah bahwa itu harus di-stop, tapi hanya sifatnya secara lisan. Menurut Bung Chandra, ini ada keseriusan nggak sih aparat penegak hukum maupun pemerintah daerah kita ini untuk menertibkan tambang-tambang liar ini? Ya bukan hanya urusan Cabang Raya, artinya secara keseluruhan gitu loh. Kalau berbicara masalah keseluruhan, itu pasti ada indikasinya, Bang. Maksudnya kita tentu harus pakai beberapa indikator. Tapi dengan indikasi yang ada sekarang, ya nggak ada keseriusannya. Sudah disegel, masih beroperasional. Kalau disegel itu pun, katakanlah jangan pula nanti berdalih, kan yang dilaporin yang di sebelah sini, karena tadi informasi Bung Irfan kan ada beberapa lokasi di situ yang dilakukan penambangan dengan subjek-subjek yang beda ya kan. Jangan juga nanti berdalih yang disegel itu kan yang di sini nggak berhenti, tapi di sini masih misalnya berdalih begitu, ya itu sama aja. Yang dilaporkan itu kan bukan si A si B-nya, tapi pengerusakan lingkungannya, penambangannya. Ya artinya satu kesatuan dong di lokasi itu. Kalau beda titik aja ya sama aja itu mah. Nah, kalau indikasinya adakah keseriusan kalau cuma masang segel nggak pernah ada tindakan konkretnya dan penegakan hukum yang terukurnya juga nggak jelas, ya susah untuk mengatakan bahwa ini serius. Maka ya bisa saya sampaikan ini nggak serius, nggak ada keseriusan itu, nggak ada indikatornya. Perangkat hukumnya cukup banyak, Bang Irwan. Sudah disegel masih ada aktivitas, yaitu juga obstruction of justice. Iya, betul. Ya, kan? Ya, artinya dari situ aja udah muncul pidana lagi tuh. Bisa diterapin pasal 221 KUHP. Betul. Ya kan, ya ini artinya kalau mau serius gitu loh. Ya artinya perangkat hukumnya juga banyak, peristiwanya juga terang. Jadi saya pikir kalau ditanya apakah ini ada keseriusan, dari indikasi-indikasi yang ada, nggak ada. Bisa saya bilang ini nggak ada keseriusan. Nggak ada keseriusannya. Nah, dengan kondisi yang ada seperti sekarang ini, Bang Irfan, tentu harus ada peran lain ya. Nah, terutama masyarakat deh. Apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat sekitar agar ini juga ikut membantu mendorong agar aktivitas ini memang benar-benar berhenti, bukan karena pas ada pemeriksaan berhenti kemudian berlepas kemudian beraktivitas lagi. Kalau menurut saya, ketika di tengah situasi pandemi ini aktivitas pertambangan terus berjalan, aktivitas penegakan hukum yang berjalan namun dikangkangi, ya masyarakat juga halal untuk melakukan pencegahan di lapangan, itu termasuk halal juga bagi saya. Tidak ada pelanggaran, toh negara saja membiarkan gitu kejahatan terjadi gitu. Kenapa masyarakat memperjuangkan hak dasarnya? Ingat loh, hak atas lingkungan hidup itu adalah bagian dari HAM, hak asasi gitu, hak dasar. Ya masyarakat juga berhak mempertaruhkan itu gitu. Nah, kemudian masyarakat juga mempunyai kewenangan untuk melaporkan juga secara langsung gitu. Bisa melaporkan, selain walhi melaporkan, masyarakat juga bisa membuat laporan tersendiri gitu. Nah, tapi kalau kita mau berbicara idealnya, kalau aparat penegak hukum kerja tidak harus seperti itu. Ini nunggu laporan. Pidana formil tanpa adanya delik lapor. Karena aparat penegak hukum mempunyai kewenangan untuk bertindak gitu. Seperti itu, Bung Eko. Artinya tidak harus menunggu laporan walhi atau masyarakat ya. Iya. Nah, bicara tadi kalau masyarakat sebenarnya seperti apa mekanisme yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk melaporkan kondisi yang ada ini? Ya, yang jelas kan gini, karena ini sebenarnya tadi sudah disinggung sebenarnya sama Bung Irfan bahwa ini delik biasa, delik formil biasa. Jadi siapapun yang mengetahui
Jadi nggak harus dia korban, mengetahui ada dugaan tindak pidana, dia punya kapasitas hukum untuk melaporkan. Jadi apalagi yang melaporkan orang yang terdampak, ya kan gitu. Betul. Jadi sebenarnya ini itu yang saya bilang, perangkat hukumnya nggak ada masalah karena ini adalah delik biasa, delik formil. Siapapun yang mengetahui itu silakan melaporkan. Apalagi kalau yang ngedampak, justru dia punya hak. Silakan aja bikin laporan. Nah, justru di sini kalau udah ada laporannya jadi terukur. Jadi nggak menggantungkan terhadap proses yang ada sekarang. Iya, iya. Artinya ada dorongan lain Ada ya dorongan yang bisa lain. untuk baik. Bung Irfan, mungkin ada waktu sedikit kita mungkin apa yang bisa disampaikan di masyarakat terkait soal kasus ini. Ya, pertama pesan saya kepada masyarakat ya tetap solid untuk memperjuangkan hak-hak atas lingkungan hidupnya. Dan yang kedua, untuk aparat penegak hukum agar bekerja lebih serius gitu kan. Karena ini ada banyak sekali persoalan-persoalan tindak pidana yang memang lepas dari upaya-upaya penegakan hukum yang terjadi. Dan yang ketiga juga selanjutnya tidak lupa juga kepada pemerintah gitu kan, harus bisa memastikan bahwa masyarakat itu harus mempunyai hak untuk hidup nyaman, mempunyai hak untuk hidup sehat, mempunyai hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat juga gitu. Dan itu tanggung jawab negara untuk memenuhinya gitu. Baik itu pemerintah kota maupun pemerintah provinsi. Ini kan kadang saling lempar tanggung jawab antara kota dan provinsi ini gitu. Betul. Dan itu dirasakan oleh masyarakat. Betul sekali. Nah, itu mungkin pesan saya. Baik, Bang Bung Irwan. Chandra sedikit. Ya, kalau dalam hal ini, dalam kasus ini ya, maksudnya peristiwa ini, kalau LBH lebih menyoroti terhadap proses penegakan hukumnya, karena 2 tahun terakhir nggak ada itu tambang jalan, bahkan beberapa waktu yang lalu juga pernah ada korban jiwa, tambang ilegal itu, Ya, nggak ada juga proses penerbitannya, dan kita belum pernah ngelihat ada proses hukum terhadap tindak pidana terhadap penambangan. Itu nggak ada, nggak pernah jalan, nggak pernah sampai tuntas. Apa ininya? Nah itu makanya dalam kasus ini kan terang benderang. Saya pikir ini terang benderang dan polisi sudah mengambil tindakan yang terukur dengan melakukan penyegelan, yang adalah maka dorongannya adalah ini dibuat proses ini yang terukur itu menjadi jelas, terang, dan masyarakat juga tahu, oh iya polisi serius, aparat penegak hukum serius dalam hal penegakan hukum. Itu Bung Irwan. Baik, terima kasih Bung Chandra, Bung Irfan atas kehadirannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pagi hari ini menjadi masukan buat aparat penegak hukum agar untuk lebih serius menangani kasus ini. Pemirsa, aktivitas tambang liar Bukit Campang Raya, Sukabumi, Bandar Lampung telah ditutup Polda Lampung. Keputusan Polda ini juga dipertegas dengan pernyataan Gubernur Lampung Arinal Junaidi. Jika itu keputusan ini dilanggar, berarti ada perlawanan dari pihak pengelola. Apakah Anda membackingi atau apakah ada yang membacking aktivitas tambang ini? Kita sendiri belum tahu. Saya Irwan Marwan, wakil guru yang bertugas undur diri, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.